Di penjelasan terakhir ini ada receivable atau piutang. Jenis piutang ada 3. Yang pertama piutang usaha. Piutang usaha ini meliputi utang konsumen karena adanya kegiatan penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Yang kedua piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang dilakukan secara formal dengan adanya nota tertulis sebagai bukti fisik transaksi penjualan tersebut. Yang ketiga, piutang non-usaha. Piutang non-usaha adalah piutang yang muncul ketika perusahaan melakukan penjualan aset atau peminjaman uang kepada karyawan dan ketika perusahaan tersebut mendapat keuntungan bunga, itu juga termasuk dalam piutang non-usaha. Selanjutnya pengakuan piutang. Pengakuan piutang dibutuhkan yang namanya harga pertukaran. Harga pertukaran adalah jumlah yang terutang debitur. Biasanya harga pertukaran ini akan dibuktikan dengan beberapa jenis dokumen bisnis seperti faktur. Dalam melakukan pengakuan piutang harus dilakukan secara cermat dengan melihat lama waktu jatuh tempo dan periode pendapatan potongannya. Ya, ini contoh perhitungan pengakuan piutang pada piutang wesel ya. Piutang wesel adalah piutang yang dilakukan secara formal dengan disertakan adanya bukti surat nota dan di dalamnya surat nota tersebut sudah dilakukan perjanjian tentang jumlah pembayaran dan batas waktu pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Buat perhitungan jatuh tempo wesel tadi adalah bunga sama dengan nilai nominal promise dikali tingkat bunga tahunan dikali periode tersebut. Ini contoh penyisian piutang tak tertagih. Kurang lebih seperti ini ya. Jurnal penjualan secara kredit. Perusahaan dapat menjual barang secara kredit. Penjualan mencatat penjualan sebagai debit pada piutang usaha. Piutang dagang dan kredit pada penjualan. Contoh poin jurnal untuk penjualan secara kredit senilai 510.000 dan harga pokok penjualannya adalah 280.000 untuk PT Barokah Abadi adalah sebagai berikut. Di debitnya piutang usaha 510, kredit penjualan 510, debit harga pokok penjualan 280, kredit persediaan 280. Next. Nah, pendapatan bunga secara tunai. Tanggalnya, keterangan pajak pendapatan bunga bank selalu ada di debit 1 juta dan kas di bank juga ada di debit 9 juta. Pendapatan bunga 10 juta ya di kredit. Nah, ini jurnal pengakuan bunga yang harus dibayarkan bulan depan. Contohnya seperti ini ya, kurang lebih bisa Anda lihat. Selanjutnya ada jurnal penyisian piutang dan penghapusan piutang. Contohnya penyisian dan penghapusan piutang tertagih. Piutang terhadap PT Anwar Jaya sebesar 99 juta dihapuskan pada bulan Februari 2017 dan ternyata PT Anwar Jaya membayar hutangnya pada bulan Agustus 2017. Maka jurnal yang dilakukan untuk kejadian tersebut adalah Februari 2017 ya. Untuk mencatat penghapusan piutang PT Anwar Jaya. Jadi penyisian piutang ada tak tertagihnya di debit 99 juta, piutang dagang PT Anwar Jayanya di kredit 99 juta. Untuk Agustusnya, jadi kan ini dari bulan Februari membayar hutangnya pada bulan Agustus ya. Ini bulan Agustusnya untuk mengembalikan piutang PT Anwar Jaya, piutangnya masih sama 99 juta di debit, penyisiannya 99 juta ada di kredit.
Untuk pencatatan pembayaran piutangnya adalah kas debit 99 juta, piutang dagang PT Anwar Jaya 99 juta di kredit. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada piutang bunga. Contohnya PT Megasus Financial pada tanggal 14 Januari 2019 meminjamkan sejumlah uang kepada PT Game School Jaya sebesar 100 juta rupiah dengan bunga sebesar 12% ya. Untuk masa peminjaman 1 tahun atau 1% sebulan. Jadi 1 bulannya kurang lebih 1%. Pembayaran pokok dan bunga dilakukan setiap tanggal 15 untuk setiap bulannya. Jadi tiap bulan tuh dia membayar 1% pada tanggal 15 ya. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat pendapatan bunga pinjaman periode tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember yang belum diterima oleh PT Megasus Finance sebesar 500.000. Berarti 1% dikali 100 juta dibagi 2 ya. Nah, jadi pendapatan bunga sebesar 500.000 oleh PT Megasus Financial dicatat sebagai piutang bunga atau assured interest receivable. Sekian pembahasan terakhir saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih telah mendengarkan dari PPT saya dari awal hingga akhir. Terima kasih.